Selamat pagi nak, bertemu lagi dengan Bapak Pak Simbolon. Nah, minggu yang lalu kan kita belajar tema yang kedua, subtema yang ketiga. Nah, kalau hari ini kita akan belajar tema yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang pertama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, khususnya materi IPA dengan judul kerusakan lingkungan dan bagian-bagian tumbuhan. Nah, hari ini materi yang akan Bapak ajarkan yakni pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua, bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, hari ini Bapak hanya mengajarkan bagian-bagian tumbuhan, khususnya akar dan batang saja. Ya, lanjut kita masuk ke kerusakan lingkungan. Nah, ada kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, contohnya nak, membakar hutan. Nah, apa yang terjadi jika hutan dibakar? Nah, satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanannya. Nah, kalau misalkan hutan dibakar, berarti hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya dan sumber makanan kita berkurang, ya nak ya. Dan begitu juga sumber makanan hewan akan berkurang. Nah, berikutnya yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Nah, pukat harimau ini nak, bukan harimau yang dipukat-pukat nak ya, tapi dia ada semacam bom. Jadi itu merusak yang namanya ekosistem laut. Nah, contohnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Nah, rusaknya terumbu karang, nanti kalau rusaklah terumbu karang ini, nanti nggak bisa lah kita foto-foto lagi cantik-cantik di laut sana nak ya, karena apa? Ada bom. Nah, jadi kalau sudah rusak ekosistem laut, maka laut akan tercemar, ekosistem atau hewan-hewan di laut pun akan punah. Apalagi hewan-hewan yang dilindungi seperti penyu khususnya nak ya. Nah, kita yang berikutnya masuk ke bagian-bagian tumbuhan. Nah, bagian-bagian tumbuhan ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan yang di sini akar dan batang. Nah, masuk ke akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum, akar ada dua nak ya, yakni akar tunggang dan yang kedua akar serabut. Nah, ini ada gambarnya akar tunggang dan akar serabut. Bisa dibedakan akarnya ya. Kalau akar tunggang dia ada satu akar yang tebal besar, yang akar serabut dia hanya kecil-kecil akarnya. Nah, kita masuk ke akar tunggang. Nah, akar tunggang ini terdiri atas satu akar yang besar, ini tadi. Satu akar yang besar, nah kemudian akar-akar lain itu merupakan cabang dari akar utama. Jadi akar yang besar ini, nah, ada cabangnya, kecil-kecil ya. Nah, akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping buah atau dikotil. Nah, contohnya mangga dan jambu. Nanti mengenai dikotil kamu belajar di kelas 6 nak ya. Sekarang kita bahas akarnya dulu. Nah, kalau kamu cabutlah contohnya pohon mangga dan jambu, susah nggak kira-kira nak? Nah, susah karena apa? Karena akar tunggang, kokoh dia nak ya. Kemudian ada berikutnya akar serabut. Nah, akar serabut ini berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Nah, karena kecil-kecil nak ya. Nah, contohnya ini dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu atau monokotil. Contohnya seperti padi dan jagung. Makanya kalau tumbuhan padi dan jagung ini
nggak begitu susah mencabutnya. Karena apa? Akarnya nggak kokoh, nah ya. Makanya kalau pohon-pohon yang besar seperti pohon mangga, pohon durian itu akarnya pasti akar tunggang, nggak mungkin akar serabut. Coba kau bayangkan dulu, pohon durian akarnya serabut, dikit-dikit tumbanglah kepalamu, kena timpa, terakhir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya nak kan. Nah makanya disesuaikan, kalau pohon yang besar atau seperti pohon mangga, durian, itu pasti akarnya akar tunggang. Kalau seperti tumbuhan-tumbuhan kecil seperti rumput-rumput, padi, jagung, itu akarnya serabut. Itu dia ya. Lanjut ke fungsi akar. Nah, ini fungsi akar. Keren ya latarnya. Fungsi akar. Yang pertama, menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Dan yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau nggak ada akar ini, nak, apa yang terjadi kira-kira pada tumbuhan itu? Nah, pasti tumbuhannya mati. Ya. Nah, kalau nggak ada akar lagi, apa bisa berdiri tumbuhan itu? Kau tancapkan batangnya, tumbuh itu nak, nggak enak ya, pasti akan mati juga. Yang jelas, akar ini sangat berguna pada tumbuhan. Itulah bagian utamanya ya. Nah, ada juga akar untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti gadong atau ubi nak ya, atau singkong itu yang dibilang orang. Nah, kalau orang Batak bilangnya gadong nak ya. Nah, kalau misalkan umbi-umbian itu menyimpan cadangan makanannya pada akar. Itu dia nak ya. Masuk ke, nah ada bentuk akar yang lain pada tumbuhan nak ya. Di sini kita ajar atau kita pelajari ada 3. Nah, ini yang pertama ada akar gantung. Ini akar gantung ini keluar dari bagian atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya seperti pohon beringin. Nah, kalau orang Bapak dulu nah waktu kecil ada pohon beringin nah, orang Bapak gantung-gantung main-main di situ nah. Nah, itu dia kalau pernah kalau pohon beringin besar, ada yang dari batang atau dari pohonnya ke atas tanah panjang-panjang, itu dia nak akar gantung nak ya. Bisa kau gantung-gantung di situ main-main, gak apa-apa, tapi hati-hati nak ya. Nah, berikutnya ada akar napas. Kalau akar napas ini muncul ke permukaan tanah. Untuk apa? Maksudnya udara. Contohnya pada pohon bakau jenis hati-hati. Nah, itu dia nak ya, tumbuhannya bisa kau lihat seram kayak gitu nak ya. Nah, itu ada di daerah pinggir pantai nak ya, daerah-daerah laut. Nah, berikutnya ada akar tunjang. Nah, kalau akar tunjang ini nak, bukan akarnya menunjang orang nak ya. Ini hanya berguna apa? Untuk mendirikan pohon tersebut. Jadi dia kokoh. Nah, contohnya pada pohon pandan. Itu dia nak ya. Berikutnya batang. Nah, kalau batang ini adalah bagian tanah yang bagian tanah salah Bapak. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, fungsi batang ini kita pelajari ada 3. Yang pertama, menyalurkan air zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, tadi kalau akar kan dia menyerap. Kalau batang apa? Menyalurkan. Itu dia nak ya. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga serta buah. Dan yang ketiga, bisa juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya itu tebu. Nah, itu dia nak ya. Nah, batang ada 2 jenis juga nak. Nah, kita bahas yang pertama batang berkayu. Tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu seperti pohon jati, mangga, dan beringin. Kalau batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Itu dia nak ya. Jadi dia pohonnya atau tumbuhannya kuat dan keras. Berikutnya ada yang kedua batang basah. Nah, jika batang basah ini nak,
dia batangnya berongga seperti bayam, seledri, jagung, dan rumput. Nah, batang basah atau berongga ini mengandung air dan udara yang lebih banyak, sehingga kalau yang namanya batang basah dia lembek, bisa kau pencet-pencet itu kayak ada dia air di dalam, itu dia yang namanya batang basah. Nah ya, kau pegang itu eceng gondok pasti ada air dalam, dia batang basah ya nak ya. Oke, nah hari ini sekian materi yang saya sampaikan ya tentang kerusakan lingkungan atau contoh dari kerusakan lingkungan. Tadi bagian dari tumbuhan khususnya ada pada akar dan batang. Minggu depan kita lanjutkan pada daun, kemudian ada pada bunga, buah, dan biji. Nah ya, itu untuk minggu depan. Nah untuk hari ini materi ini bisa kamu lihat pada buku pena di halaman 148 dan 154. Nah ya, itu ada tema yang ketiga, subtema yang pertama, pembelajaran 1 dan pembelajaran yang ketiga IPA. Nah ya, oke, nanti ada tugas Bapak sampaikan, bisa dikerjakan dengan teliti. Nah ya, oke, sekian dari Bapak. Selamat belajar nak ya.